Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Baca doa awal pelajaran dalam hati. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, kemudian kalian jangan lupa mengisi daftar hadir absensi pada link yang telah di-share di grup masing-masing. Nah, sebelum saya memulai untuk menyebutkan silabus di semester genap, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian di semester genap ini dalam keadaan sehat dan dalam kondisi yang baik. Dan tak lupa, di semester genap ini diusahakan kalian lebih baik lagi daripada semester sebelumnya. Jadi apabila di semester sebelumnya itu tugasnya itu belum atau tidak pernah mengumpulkan tugas atau tugasnya itu tidak terpenuhi, maka di semester genap ini kalian harus berusaha lebih baik lagi untuk mengumpulkan tugas dengan tepat waktu. Oke, di silabus semester genap ini ada kompetensi dasar pengetahuan dan kompetensi dasar keterampilan. Nah, dimulai dari KD 3.6 yaitu menerapkan tata cara pembuatan surat pribadi. 4.6 membuat surat pribadi. 3.7 menganalisis surat dinas. 4.7 membuat surat dinas. 3.8 menganalisis surat negara. 4.8 membuat surat negara. 3.9 menerapkan pengelolaan surat elektronik. 4.9 melaksanakan pengelolaan surat elektronik. 3.10 mengevaluasi kegiatan korespondensi. 4.10 membuat laporan kegiatan korespondensi. Kemudian selain yang telah disebutkan, di semester genap juga ada yang namanya penilaian harian atau yang dulunya dikenal dengan ulangan harian. Kemudian ada PHB genap dan yang terakhir ada PAT. Untuk KKM mapel pelajaran korespondensi itu 75. Jadi semisal kalian mendapatkan nilai di bawah 75, berarti kalian remedi. Hari ini saya akan melanjutkan materi di semester genap yaitu KD 3.6 menerapkan tata cara pembuatan surat pribadi. Nah, sebelumnya kan kalian sudah mempelajari yang namanya surat dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Inggris. Nah, di semester genap ini kalian akan mempelajari berbagai macam jenis-jenis surat. Siap? Oke, kita lanjutkan. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama, siswa dapat menguraikan pengertian surat pribadi dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat mengklasifikasi jenis-jenis surat pribadi dengan tepat. Yang ketiga, siswa dapat mengemukakan prosedur pembuatan surat pribadi dengan tepat. Yang keempat, siswa dapat menyiapkan alat dan bahan dalam pembuatan surat pribadi sesuai standar dengan tepat. Yang kelima, siswa dapat membuat konsep surat pribadi sesuai kaidah dengan tepat. Yang keenam, siswa dapat membuat naskah surat pribadi dengan tepat dan benar sesuai kaidah dengan tepat. Oke, dari sini saya akan melanjutkan. Nah, saya akan melanjutkan ke surat pribadi. Nah, apa itu surat pribadi? Kalian sering kali mendengar ya, surat pribadi itu seperti apa. Nah, saya akan menjelaskan lagi. Surat pribadi adalah jenis surat yang dibuat untuk keperluan pribadi atau personal yang ditujukan
ditujukan kepada pihak lain, baik kepada seseorang maupun kepada organisasi atau perusahaan. Nah, di samping ini adalah contoh dari surat pribadi. Nah, surat pribadi itu kan tidak ada kop surat. Jadi di bagian paling atas kalian bisa menuliskan kota dan tanggal penulisan suratnya. Kota ini adalah posisi di mana kalian saat itu berada. Semisal saat ini kalian berada di kota Toraja. Jadi kalian bisa menuliskan di kota Toraja. Tanggal penulisan yang up to date. Kemudian alamat yang dituju untuk siapa? Di mana alamatnya? Berikan salam pembuka, paragraf pembuka, isi suratnya bagaimana, paragraf penutup dan salam penutup. Dan ini ya boleh disertai tanda tangan ataupun tidak, terserah kalian. Nah, untuk surat pribadi itu kan tidak resmi, jadi untuk pengisiannya atau penulisannya itu bisa menggunakan bahasa sehari-hari kalian atau bahasa yang tidak resmi atau non formal. Nah, di surat pribadi boleh kalian beri hiasan-hiasan boleh, atau diberi emoticon juga boleh surat pribadi. Oke, dari sini kalian sudah paham? Saya akan melanjutkan. Nah, kemudian bagaimana sih ciri-ciri dari surat pribadi itu? Yang pertama, kan sudah saya jelaskan, tidak dilengkapi dengan kepala surat atau kop surat. Yang kedua, tidak memiliki nomor surat. Yang ketiga, salam pembuka dan penutup dalam surat pribadi sifatnya non formal atau tidak resmi dan santai. Jadi bahasanya bebas. Tentunya bahasa yang digunakan disesuaikan dengan tujuan surat pribadi tersebut. Menggunakan bahasa baku jika sifatnya resmi dan memakai bahasa tidak baku jika sifatnya tidak resmi. Nah, surat pribadi itu ada dua jenis atau dua macam. Nanti saya akan bahas di slide berikutnya. Oke, selanjutnya format surat pribadi umumnya lebih bebas. Nah, kita akan mempelajari tentang macam-macam surat pribadi. Yang pertama ada surat pribadi yang sifatnya tidak resmi, yaitu surat pribadi yang dibuat dan dikirim ke seseorang, kepada kerabat dan keluarganya. Selain keluarga bisa diberikan kepada sahabat, teman, atau seseorang yang dekat dan berada di luar kota. Zaman dulu kan seringkali yang namanya berkirim surat. Kalau sekarang kan sudah berganti menggunakan dengan telepon untuk komunikasi. Nah, lanjut ya. Dan di surat pribadi tidak resmi itu bahasa yang digunakan adalah bahasa yang tidak baku. Namun tetap memperhatikan kesopanan dalam berkomunikasi sehingga yang menerima surat itu bisa membaca dengan santai, dengan tepat dan memahami apa yang disampaikan. Jangan sampai yang menerima surat itu marah karena bahasanya kurang baik atau kurang tepat. Jangan sampai. Padahal itu harus diperhatikan jika menulis surat. Yang selanjutnya, surat pribadi yang sifatnya setengah resmi, yaitu surat yang dibuat dan dikirim seseorang secara pribadi kepada pejabat atau suatu organisasi atau instansi. Nah, untuk yang setengah resmi ini menggunakan bahasa baku dengan aturan tertentu, yaitu menggunakan kaidah atau ejaan yang disempurnakan dalam bahasa Indonesia. Contohnya apa? Surat lamaran pekerjaan, surat permohonan, surat izin tidak masuk sekolah atau kerja. Lanjut. Nah, bagaimana sih fungsi atau kegunaan surat pribadi itu? Yang pertama, untuk mengekspresikan perasaan. Kita misalnya suka menulis. Nah, bisa kita ungkapkan dengan tulisan tersebut melalui surat. Yang kedua, bisa menjadi wakil penulis. Yang ketiga, sebagai sarana penyampaian ide dan gagasan. Yang terakhir,
ini ya, untuk mengembangkan kemampuan bahasa kita. Jadi menulis surat itu tidak hanya ini ya, hanya asal-asal menulis surat, tapi kita bisa belajar dan mengembangkan kemampuan bahasa dalam menulis surat. Selanjutnya, nah bagaimana sih struktur surat pribadi itu? Yang pertama ini ya, dimulai dari alamat dan tanggal penulisan surat. Ini maksudnya kota ya. Yang kedua, alamat yang dituju atau tujuan. Yang ketiga, ada salam membuka. Yang keempat, ada paragraf pembuka. Yang kelima, ada isi surat. Yang keenam, ada paragraf penutup. Dan yang terakhir, salam Boleh yang terakhir disertai dengan nama terang kalian dan tanda tangan. Tapi untuk nama terang dan tanda tangan itu ini ya, tidak wajib. Tapi boleh kalian ini menyertakan juga. Nah, kesimpulan pada materi hari ini, surat pribadi adalah surat yang ditujukan kepada perseorangan yang bersifat pribadi. Dan untuk kepentingan pribadi, maka dari itu bahasa yang digunakan adalah bahasa yang non formal atau tidak resmi atau menggunakan bahasa yang keseharian. Nah, untuk isi surat pribadi itu bertujuan untuk mengabarkan kabar baik dan kabar buruk. Kemudian untuk memberikan informasi serta menunjukkan apresiasi dan perhatian dari si pengirim surat kepada penerima surat. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan mempelajari tentang surat dinas. Nah, sebelum saya menjelaskan materi pada pertemuan berikutnya, kalian bisa mempelajari terlebih dahulu dari buku LKS atau buku bacaan yang telah kalian miliki. Oke, terus semangat ya. Nah, saya ingatkan kembali, di semester genap ini kalian tetap semangat. Jika ada tugas dari saya, kalian kerjakan dengan tepat waktu dan kumpulkan tepat waktu agar tugas di semua KD di semester genap itu terpenuhi. Oke, marilah kita berdoa seperti kita dibaca doa akhir pelajaran. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, jaga kesehatan, jangan lupa istirahat, gunakan hand sanitizer dan selalu cuci tangan dan jangan lupa jaga jarak. Nah, ini adalah tentang informasi PPDB SMK Wahidazim Surabaya. Nah, bagi kalian yang memiliki saudara ataupun tetangga ataupun yang menonton ini ya, channel YouTube ini, kalian bisa mendaftarkan diri kalian ke SMK Wahidazim Surabaya. Nah, jika ingin mencari informasi lebih lanjut, bisa menghubungi nomor telepon yang tertera, baik nomor telepon sekolah maupun nomor WhatsApp, ataupun langsung ke sekolahnya langsung. Ke Jalan Sidoarjo Wetan Baru nomor 37 Surabaya untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai PPDB SMK Wahidazim Surabaya.